Nah, di sini saya record ya. Yang udah hadir boleh diaktifin kameranya. Kemudian kita bahas dulu soal tugasnya. Udah ada 16 orang di sini, ada 2 4 6 8. 14 tambah 8, sorry, 16 tambah 8 24. 24 orang di kelas 6A. Sisanya mana nih? Oke, nah di sini saya bahas dulu soal tugasnya. Di sini udah ada 29 orang yang mengerjakan tugasnya. Dan di sini kan sudah buat nih, gambar logo aplikasi Microsoft PowerPoint. Seenggak nampak boleh besarin? Boleh. Untuk yang offline sebesarin sampai 200 nih. Oke, 210 nih. Nih. Kenapa? Nah, untuk gambarnya boleh yang ini, boleh juga yang ada di dalam buku cetak. Nah, kalau misalnya nggak ada buku cetak, boleh gambar yang ini. Nah, di sini kan sudah buat tugasnya ya. Gambar logo aplikasi Microsoft PowerPoint. Logonya gimana, Sir? Ini logonya. Kemudian berikan pengertian dan penjelasan si Microsoft PowerPoint. Gambar di buku tugas atau selembar kertas. Foto dengan jelas dan kirim ke Google Classroom. Nah, kalau misalnya masih belum mengerti soal tugasnya, saya mau tanya, di sini semua udah punya handphone? Sudah punya handphone? Punya ya? Punya, Nah, Sir. ada aplikasi WhatsApp nggak? Ada. Aplikasi WhatsApp bagaimana? Warnanya warna apa nih? Warna hijau dan putih, benar ya? Kemudian tujuan dan kegunaannya ngapain? Aplikasi WhatsApp bisa teleponan, bisa? Oke, berkomunikasi itu bisa teleponan, bisa chattingan, kemudian bisa apa lagi nih? Bisa video call, kemudian bisa mengirim sesuatu ya, mengirim foto, mengirim dokumen dan lain sebagainya. Nah, tugasnya itu sama juga seperti si WhatsApp, si Microsoft PowerPoint-nya nih, di gambar ini, kemudian jelas ini, apa sih kegunaannya, apa sih fungsinya. Makanya diciptakan aplikasi tersebut. Yang udah mengerjakan ada 29 orang. Masih ada 18 orang lagi yang belum mengerjakan. Yang belum dikerjakan ya, kemudian dikumpulkan hari ini paling lambat. Oke, nah di sini kita periksa dulu ya. Oke, ini udah ada yang ngerjain. Kemudian masih banyak yang belum nih. Ada Andi, Angela, Ayumi, Karenza, Kerik, Krisnil, Genea, Jesselyn, Christian, Loyen, Louis, Marv, Michelle Manula, Michelle Yemima, Nadine, Rian, Zivio. Nah, ini punya siapa nih? Angelica Valencia, nampak banget nih. Ini gambarnya dari di print ya. Oke, bentar kita cek ya. Ya, gambarnya dicetak, di print gini. Oke, oh bukan, rupanya digambar ya. Oke. Nah, kan susah dibuat seperti begini nih. Digambar, kemudian kamu jelasin nih. Nah, seperti begini ya, tugasnya mudah aja nih. Mungkin yang sulit hanya menggambarnya saja. Oke, nah seperti begini aja tugasnya. Ada yang diwarnain, ada yang tidak. Saya udah bilang ya, kalau misalnya diwarnain, dibuat secantik mungkin, ada nilai plusnya. Sampai sini, tugasnya ada yang mau ditanyain? Ayo, bagi yang belum mengumpulkan ini, ada yang mau ditanyain sama saya tentang tugasnya? Nah, kalau punya si Kerik Cuang nih, ini kan bagus ya. Kalau saya lihat dari gambarnya besar, seperti begini nih. Kemudian dijelasinnya, oke, begini tugasnya. Oke, dibuat seperti begini aja, dikumpulkan paling lambat hari ini, setunggu ya. Setunggu paling lambat hari ini. Jika lewat, mohon maaf kalau misalnya saya kurangin nilainya.
karena tugasnya juga mudah dan gampang. Untuk tugasnya yang belum mengerjakan, ada yang mau ditanyain sama saya? Paham semua? Paham ya? Oke. Di sini dari yang offline dulu nih, ada yang masih belum ngerjain tugas? Nadine udah ngerjain? Udah ngerjain tugas? Belum. Nah, ini dikerjain nanti ya. Di sini saya lihat ada Nadine di sini. Boleh nanti dikerjain, dibuat seperti begini. Nah, ini temannya ada lagi yang buat sebesar ini gambarnya nih. Nah, ini. Tapi penjelasannya dikit banget ya, cuman yang ada di atas ini ya. Oke, ini adalah contoh tugasnya. Kemudian kita lanjut yuk, masuk ke bagian materi kita. Ada yang tahu terakhir kita sampai di mana nih? Ada yang ingat kita terakhir sampai di halaman berapa? Halaman 40, Sir. Oke, terakhir sampai halaman 40, benar. Tapi sekarang kita masuk di halaman 41. Oke, halaman 41. Kita sebentar lagi mau ujian harian. Untuk bahannya itu ada di bab 4. Pelajarin buku cetak, kemudian atau di catatan yang akan saya berikan ya. Dipelajari buku cetak dan catatan yang saya berikan. Kita sekarang masuk ke bagian yang F. Kita harus cepat ya. Materi kita ini sampai bab 10, kita masih sampai di bab 4. Masih ada 6 bab lagi. Jika satu bab itu 1 bulan, benar ya? Ini aja bulan 2 udah mau habis, benar ya? Bulan 1 sudah mau habis, dan kita masih belum selesai 1 bab. Nah, ini ada 6 bab lagi yang belum kita habiskan, berarti seharusnya 6 bulan lagi kita. Tapi kan nggak mungkin ya, kita bulan 5 udah mulai ujian, jadi kita harus bahas cepat supaya materinya habis semuanya. Nah, ini kita masuk ke bagian ini ya. Gimana sih, bagaimana cara untuk mengenal judul dan isi pada presentasi. Dari les 1, 2, 3, seterus masuk. Ngomong terus, yuk bantu saya, boleh bacain nggak nih halaman 41 bagian yang F dari yang online. Ya, dari yang online nih saya tanya, oke, Angelica Valencia boleh dibaca nak? F. Mengenal judul dan isi slide pada presentasi. 1. Menyunting judul dan isi slide. Presentasi yang kamu buat biasanya terdiri atas beberapa slide. Tiap-tiap slide pada umumnya mempunyai judul dan isi slide dengan format tampilan yang berbeda-beda. Untuk menyunting judul dan isi slide dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Pilih atau tampilkan slide yang diinginkan. B. Arahkan penunjuk mouse pada judul atau isi slide yang ingin diganti. Klik 1 kali placeholder berupa teks. Klik to add title. Untuk melakukan pengeditan. Terima kasih. Nah, kayaknya dari offline ini udah mulai mengantuk ya. Udah mulai mengantuk karena kita bukan praktek. Sekali lagi saya bilang, kita kan masih COVID ya, jadi masih belum bisa menggunakan lab komputer. Sebenarnya ini pembelajaran yang menarik. Gimana sih cara membuat presentasi yang menarik? Siapa di sini yang suka baca buku? Contohnya, siapa sini yang pernah ke Gramedia nih? Ke Gramedia? Semua pernah ke Gramedia? Oke, pernah ya? Kalau misalnya kita melihat buku, apa yang pertama kali kita lihat? Oke, maksudnya tampilan depannya kah, sampulnya kah, atau yang apa nih kalau misalnya contoh, oke, kita sudah sampai di buku komik. Apa yang pertama kali kita lihat dari buku komik itu? Tampilan depan. Tampilan depannya, Sir. Oh, tampilan depannya, benar ya? Ada sampulnya dan tampilan depannya. Kalau misalnya tampilan depannya hanya ada tulisan, enggak ada gambar, menarik atau tidak? Tidak, Sir. Oke, kemudian saya bilang sekali lagi, kalau misalnya ada tulisannya, enggak ada gambarnya,
tapi tulisannya berwarna. Menarik atau tidak? Hanya ada tulisan, mungkin contoh judulnya komik Naruto atau One Piece. Nah, ada Naruto, ada One Piece atau Boruto atau Black Clover, semua kalau misalnya anime saya nonton semua. Oke, komik kayak gitu. Hanya ada judulnya, kemudian berwarna, nggak ada gambarnya. Menarik atau tidak? Enggak. Kurang. Masih kurang. Ada tablet, ada gambarnya, ada tulisannya, judulnya menarik dan berwarna. Menarik atau tidak? Menarik ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat yang bagaimana sih presentasi yang menarik. Nah, beberapa guru di kelas 6A yang masuk semuanya pasti menggunakan PowerPoint. Benar atau salah? Benar? Ada nggak beberapa guru yang tidak membuatnya menarik, hanya simpel saja? Ada? Kita nggak usah sebut namanya ya, maksudnya kan kalau misalnya nih, saya kan ngajar komputer. Kalau saya ngajar komputer kan biasanya membuat presentasi yang menarik nih. PowerPoint menarik yang seperti begini nih. Ada warnanya, tulisannya juga warna-warni, dan lain sebagainya nih. Nah, gambarnya tiba-tiba naik seperti begini. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kan ada juga guru yang membuatnya simpel saja. Yang pakai PowerPoint putih seperti begini. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Bagaimana sih mengenal judul dan isi slide-nya. Kayaknya di sini semua ada belajar bahasa Indonesia, benar ya? Sini semua ada belajar bahasa Indonesia. Biasanya judulnya itu bagaimana? Biasanya judul berada di atas, di bawah, di tengah, kiri, kanan? Di atas, benar ya? Judul itu biasanya berada di atas. Kemudian tulisannya lebih besar nggak daripada isinya? Lebih besar ya. Kemudian tulisannya lebih besar, kemudian berada di tengah. Benar ya? Contohnya nih, di bagian sampul kita ini, kan sampul ini, inilah disebut sebagai judulnya. Yang ini ya, yang besar ini ada tulisan tik. Nah, ini adalah judulnya, kemudian ada penjelasannya, dan dia berada di tengah. Nah, siapa di sini yang pernah membaca koran? Saya bilang yang pernah saja. Kalau saya tanya, siapa yang sering baca koran? Pasti nggak ada yang angkat tangan kan? Saya bilang ditanya, siapa yang sering baca koran? Nggak ada ya? Oke, nggak ada yang sering baca koran. Kalau saya bilang, siapa yang pernah baca koran? Pasti angkat tangan ya. Saya, Pernah dong? Sir. Oke. Nah, kalau kita soal koran, nih kita bahas dulu koran ya. Koran. Oke, bentar. Leleh. Nah, ini ada koran. Nah, kan ini dia judulnya. Ini dia mereknya Media Indonesia. Nah, kemudian kan di sini ada judul-judulnya nih. Judulnya lebih besar daripada isinya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih cara membedakan atau mengenal dan membuat yang mana judul, yang mana isinya. Nah, kalau yang ini nih, saya tanya nih. Ini termasuk judul enggak nih? Termasuk. Ya, nah berarti di kelas 8 saya ngajari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini judulnya, isinya yang mana? Ini termasuk isi atau judul? Isinya ya. Isi. Nah, isinya. Nah, yang kalau yang ini nih. Termasuk judul atau isi? Ayo, ini termasuk judul atau isi? Ayo, bingung lah. Bingung nggak? Bingung? Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung lah, masa enggak? Nah, ini namanya adalah judul, tapi disebut juga sebagai subjudul atau anaknya judul. Oke, contoh nih, coba buka di bukunya yang bagian depan daftar isi, paling depan. Coba semua dibuka bukunya daftar isi. Ya semua, ada nampak daftar isi? Nah, di situ kan ada bab 1 sampai bab 10, benar atau salah? Yang paling depan yang ini. Oke, ini. Coba dilihat. Iya, bukan, baliknya lagi. Daftar isi namanya. Coba lagi, iya.
Tuh, daftar isi. Oke. Sudah dibuka daftar isinya. Nah, di sini yang tulisan tebalnya itu adalah judulnya. Nah, kemudian kan ada di situ bagian A dan B. Benar atau salah? Benar ya. Semua buku di situ ada bagian A dan B ya. Bukan punya saya doang. Nah, di bagian A dan B-nya itu disebut juga sebagai subjudul. Sama seperti begini. Nah, di bagian ini materinya ada pengenalan, ada sejarah, dan manfaatnya. Nah, berarti untuk bagian judul dan isi slide paham semua? Paham ya? Nah, sekarang mari kita buat nih. Yuk, buka kembali bukunya halaman 41. Oke, dibuka buku tiknya halaman 41 bagian F. Mengenal judul dan isi slide pada presentasi. Oke, nah di situ saya buat di chat ya. Boleh? Nah, situ saya buat udah pakai huruf besar. Nah, sekarang kita membuatnya. Nah, di sini kan ada tulisannya. Title, klik to add title. Masukin sebuah judulnya. Menyunting judul dan isinya. Contohnya, sekarang kita lagi belajar yang namanya pembelajaran TIK. Kemudian di sini teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini adalah judulnya ya, seperti begini. Kemudian di sini dibuat nih, kelas 6A. Materi kita yaitu adalah mengenal judul dan isi slide pada presentasi. Lihat, di bagian ini sudah menarik atau tidak? Ya, coba dijawab saja nih, ini termasuk menarik atau simpel atau biasa aja? Simpel ya, biasa aja, hanya ada ketikan, warnanya warna putih, dan hanya seperti begini aja. Nah, di beberapa bulan, beberapa minggu ke depan, kita akan belajar, not responding, nge-lag nih. Oke, di beberapa minggu ke depan, kita akan belajar bagaimana cara membuatnya berwarna. Nah, ini ada seperti begini. Nah, ini ada tik, kemudian ada gambarnya seperti begini. Ada banyak sekali jenis dan kegunaannya. Nah, boleh kita buat seperti begini. Ini judulnya. Nah, di sini boleh buat begini. Ada banyak sekali. Kemudian ada transisinya sekalipun nih. Kita buat lagi nih, kita tambahin ya. Kemarin kan kita ada belajar ya gimana caranya untuk nambahin slide. Nah, ini saya buat nih, ada 5 deh. Ada 5 slide. Oke, dari desain ini kita ada buat transisinya. Contohnya yang satu naik ke atas, yang satu terbagi 2 begini, yang ini kita buat gini. Nah, ini contohnya ya, apa sih kegunaan-gunaannya ini, Sah? Nah, nanti kita pelajarin. Kemudian ada animasinya lagi nih. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita buka kan dia naik ya. Nah, kalau seperti begini udah lebih menarik enggak nih tampilannya? Sudah menarik atau belum nih? Sudah menarik ya? Di sini nanti akan kita pelajarin bagaimana cara membuatnya lebih menarik lagi. Nah, kalau kita perhatikan dari tampilannya ini, tulisannya ini masih termasuk kecil banget. Benar? Benar ya? Yang ini agak sedikit besar, ini kecil banget. Nah, sama ibaratnya gini. Kita dikasih tempat yang luas. Berarti seharusnya kita harus maksimalin. Kita maksimalin sebesar apa yang bisa kita buat nih. Contohnya tik sebesar ini. Nah, seperti begini. Kemudian ini bisa besarin lagi nih. Sampai sesuai yang kita inginin. Kita naikin aja ke atas nih. Kemudian sebesarin. Nah, jadi nanti kalau misalnya masih di sini, masih di Medan Mulia, kemudian guru memberikan tugas kelompok gimana
membuat presentasi yang menarik. Nah, ini seperti begini contohnya ya. Kita buat begini. Nih, kemudian kita warnain. Nah, hanya beberapa menit aja kasih gambar-gambar begini, sudah bisa kita buat tampilan yang menarik menurut kita. Ini kan sambil contohnya aja ya. Oke, ini aja saya kasih gambar warna kuning. Nah, begini. Nampak ya perbedaannya antara yang tadi polos saja dengan yang seperti begini. Hanya tinggal klik-klik bentar, maka kita bisa menghasilkan sebuah PowerPoint yang menarik. Nah, pertanyaannya gini nih, bisa nggak gambar-gambarnya ini kita hilangin? Kita buat sesuai dengan keinginan kita? Bisa. Jawabannya itu adalah bisa. Itu bisa kita ganti di bagian desain dan lain sebagainya. Oke, nah tapi ini untuk di bagian sini dulu nih. Antara judul dan isi slide, ada yang mau ditanyain tidak nih? Saya nggak usah ngomongin panjang lebar nih, karena kan di bahasa Indonesia sudah belajar yang mana itu judul, yang mana itu isi slide. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Dari yang online dulu nih, saya tanya, ada yang mau ditanyain nggak nih untuk materinya? Tidak ada. Tidak ada, paham semua ya? Oke, bentar. Yang hadir saat ini ada berapa nih jumlahnya ya? Ada 21, tapi banyak banget yang tidak ngaktifin kameranya nih. Ya, diaktifin dulu ya terlebih dahulu biar saya tahu nih wajah-wajahnya nih. Oke, nah ini diaktifin kameranya ya bagi yang ke toilet. Sabar, 2 orang dulu ya. Oke, nah ini kalau sudah diaktifin, ada nggak yang dari yang online belajar menggunakan komputer? Ada? Atau laptop? Ada yang pakai laptop? Atau semuanya dari handphone semua nih untuk belajarnya? Saya pakai laptop, Sir. Oke, Abil pakai laptop. Saya laptop. Nah, Saya laptop, Sir. laptop boleh sambil dipraktekin nih. Biar paham nih. Oke, sengajar dari kelas 3 sampai kelas 8. Beberapa murid di kelas 4 pun sengajar Microsoft Word, mereka sambil dipraktekin. Saya ada laptop, tapi saya nggak pakai untuk Zoom. Nah, lebih baik kita kan sekarang masih belum bisa pakai masuk ke semua ke kelas, kemudian masih belum bisa pakai lab. Kalau lagi praktekin seperti begini, maunya sambil dipraktekin aja. Jangan mau kalah sama orang lain. Oke. Nah, saya mau bilang nih, perkembangan zaman jika sebawa pembelajaran anak SMP. Teknologi itu makin lama makin berkembang tidak nih? Kayak teknologi makin lama makin berkembang tidak? Makin ya, makin lama makin berkembang. Nah, kalau misalnya saya tanya soal handphone saja nih, dari handphone. Zaman papa mama kita pegang handphone atau punya handphone dari kapan? Ada yang tahu? Ayo. Nah, zaman Udah kuliah, Sir. Oke, benar. Dari papa mama mereka pegang handphone ketika sudah kerja atau ketika sudah kuliah. Masuk ke zaman pegang handphone ketika masuk di kelas hampir mau naik kelas 3 SMA atau 2 SMA terakhir. Kenapa dikasih handphone? Karena sudah mau ujian tingkat akhir. Oke. Nah, di zaman kalian punya handphone di kelas berapa? Ayo. Sir. Kelas Kelas 5, berapa? Sir. Masih TK aja ada. TK masih pakai Kelas 5, Sir. Kemarin, Sir. TK pakai tab.
SD. Kelas 3, Sir. Oke. Dari Bisa. belum sekolah. Nah, bisa kita simpulkan kalau misalnya di zaman sekarang boleh, boleh, boleh kan? Apa-apa ya, ini kan perempuan. Nah, di zaman sekarang kan bisa kita simpulkan ya, di zaman sekarang di zaman kalian anak SD sudah diberikan handphone. Nah, masuklah perkembangan zaman sekarang. Anak-anak sekarang sudah diberikan handphone tidak? Contohnya nih anak kecil, anak umur 4 tahun, 5 tahun, sudah diberikan handphone tidak ke orang tuanya? Sudah, tapi mungkin diberikan tab. Oke, tab itu termasuk juga. Nah, itu adalah sebagai contoh perkembangan zaman. Nah, kalau sekarang zamannya itu kita kan belajar dari jarak jauh. Hubungannya apa sana? Kita kan sekarang lagi belajar jarak jauh. Jadi biarpun kita lagi jarak jauh, selagi di sekolah, murid-murid berada di rumah, maunya sambil dipraktekin ya. Nah, ini kan disebut juga sebagai perkembangan zaman. Nah, di sini kita dituntut supaya lebih aktif ketika pembelajaran. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain sambil dipraktekin ya. Contohnya nih, laptop saya cuma bisa untuk nge-zoom saja, Nah, sekarang gantikan. Satu untuk nge-zoom, satu lagi untuk praktikumnya. Jadi nanti kalau misalnya COVID sudah nggak ada, kita masuk ke kelas, jadi nggak ketinggalan pembelajarannya. Oke. Nah, kan sayang banget ya kita bayar ke sekolah, bayar uang sekolah, tapi kita tidak sambil praktek. Benar ya? Sayang ya. Apalagi kita tahu praktikum komputer itu menarik banget. Kita belajar tentang teknologi. Nah, berubah drastis nih sebandingin ya. Sebandingin dengan yang ini nih. Buat seperti begini. Nih, kemudian sebagi dua layarnya. Nih. Tunggu, balik dulu kawan-kawannya, sabar. Oke, semua nih ke toilet nih. Nah, tadi kan gambaran tampilannya kan hanya begini aja nih. Ini judulnya, kemudian ini subjudulnya, teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, tampilannya kan hanya simpel seperti begini aja, sedangkan ini tampilannya sudah lebih menarik. Kita cukup tinggal klik saja, maka tampilannya bisa berubah. Kalau setanya seperti begini. Oke. Kalau setanya seperti begini. Jika kita disuruh menggambar tampilan seperti begini, sulit atau gampang? Ayo, kalau saya suruh menggambar seperti begini, gampang atau sulit? Sulit ya, apalagi kita perlu yang namanya itu pensil warna. Sedangkan saya suruh gambar aja yang namanya itu Microsoft PowerPoint, udah banyak yang mengeluh. Benar ya? Banyak yang ngeluh, saya nggak ngerti gambarnya, nggak ngerti bagaimana cara menggambarnya. Tujuan saya di sini mau jelasin dikit ya. Tujuan saya menyuruh memberikan tugasnya itu menggambar supaya kita tahu perbedaan yang mana menggambar, mana menggunakan teknologi. Kalau menggunakan teknologi mudah banget ya. Kita menggunakan teknologi mudah banget. Tinggal searching di Google, Contohnya PowerPoint. Nih, kita cari gambar PowerPoint. Nih contohnya. Kita cukup tinggal copy. Nih, se-copy image-nya, kemudian sepindahin ke sini. Nah, maka gambarnya itu akan otomatis muncul. Kita nggak perlu menggambar, maka akan otomatis langsung muncul. Nah, inilah jika menggunakan komputer atau menggunakan teknologi.
Kalau kita disuruh untuk menggambar, itulah baru ribet. Harus nyediain pulpen warna seperti begini, dibuat seperti begini. Nah, untuk perbedaan antara teknologi dengan menggambar menggunakan tangan, mana lebih simpel? Menggambar menggunakan tangan atau menggunakan teknologi seperti paint dan lain sebagainya. Mana nih paling simpel? Menggunakan teknologi, benar ya? Nah, oke, menggunakan tangan lebih simpel. Oke, saya tanya nih, kalau saya suruh menggambar seperti begini, yang udah mengerjakan tugasnya nih, berapa lama menggambar ini? Ayo, berapa lama waktu mengerjakan ini, waktu ngerjain tugas? 10 Berapa? menit Kalau lebih, Sir. menggambar Oke, 10 5 menitan. menit gitu sama mau diwarnai lagi. Oke, 10 menitan. Tapi kalau di Jika komputer tinggal di tab aja. Nah, benar, itulah perbedaannya. Saya mau bilang, kenapa saya memberikan tugas seperti begitu? Supaya membedakan. Kalau menggambar itu membutuhkan waktu 5-10 menit, bahkan bisa sampai 20-an menit. Karena kalau teknologi terkadang, oke, benar ya. Nah, tapi kan yang saya minta gambar itu adalah yang ada seperti begini. Nah, kalau dari teknologi, kita cukup tinggal klik, copy dan paste, maka akan langsung masuk. Contohnya, saya buktikan lagi. Nah, mau gambar yang mana nih? Bahkan gambar sulit seperti begini aja, kita gampang banget tinggal copy, kemudian paste-kan, kita pindahin ke sini. Nah, kita paste-kan seperti begini, gambarnya akan otomatis muncul dengan sendirinya. Oke. Nah, jadi di minggu depan, seharap yang menggunakan laptop atau komputer boleh sambil dipraktekin. Kita belajar bareng-bareng bagaimana sih cara menggunakan PowerPoint ini. Teknologi itu harus dipelajarin. Kalau tidak, kita ketinggalan zaman. Sampai sini dulu kita berjumpa di minggu depan. Yang belum mengerjakan tugasnya dikerjakan lagi ya. Dan bye-bye. Bye, Sir. Bye, Sir. Bye, Sir.